Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Agus Arta. Jadi di video kali ini aku mau bahas soal tes PPPK tentang kompetensi sosiokultural. Jadi soal ini tuh tipenya mirip banget kayak soal TKP di SKD. Oke, tanpa berbasa-basi lagi di sini aku langsung aja masuk ke latihan soal yang pertama. Menurut Anda, sikap apa yang harus ditunjukkan oleh seorang ASN? A. Mengikuti perintah atasan secara loyal. B. Bersikap jujur dan profesional. C. Menciptakan hubungan baik dengan rekan kerja. D. Berintegritas dan memberikan nilai lebih. Nah, kompetensi sosiokultural ini tuh nggak ada jawaban yang salah. Jadi mirip ya kayak TKP menggunakan poin-poin gitu. Jadi dari keempat opsi yang ada, kalian tahu nggak opsi mana dengan poin tertinggi? Yap, sebenarnya banget ya. Kalau kita bandingkan, opsi yang paling bagus di antara opsi yang lainnya adalah D ya, berintegritas dan memberikan nilai lebih. Itu adalah opsi dengan poin tertinggi ya, teman-teman. Dan opsi D ini tuh sebenarnya bisa merangkum opsi yang lainnya. Nah, kalau kita lihat ya kan, nilai-nilai integritas itu tuh kayak jujur kan termasuk juga ya, nilai dari integritas gitu. Terus menciptakan hubungan dengan rekan kerja gitu ya. Dan sikap loyal ke atasan itu kan juga termasuk teman-teman dalam nilai integritas. Oke, semoga kalian paham. Kita next ke soal yang berikutnya. Suatu pagi, saat Anda baru membuka pintu, Anda menemukan seorang bayi di depan pintu rumah Anda. Sikap Anda: A. Mencari informasi orang tua kandungnya. B. Mengambil dan mengadopsi bayi tersebut agar merasa aman. C. Mengambil handphone dan melakukan siaran langsung via YouTube. D. Langsung mengabarkan ketua RT dan RW setempat. Nah, tipe soal seperti ini tuh mirip banget ya studi kasus kayak di TKP gitu kan. Nah, kalau sikap seperti ini kan kita tuh nggak tahu ya teman-teman itu anak siapa gitu dan nggak mungkin dong kita main ambil adopsi aja. Nah, itu kan udah nggak mungkin ya. Terus di sini yang paling mungkin ya untuk dilakukan adalah D, teman-teman langsung mengabarkan ketua RT dan RW setempat gitu. Jadi kalau kalian opsi A gitu ya, cari orang tua kandungnya kan ya susah gitu loh teman-teman, sedangkan kalian tuh nggak tahu gitu loh mau cari kemana kan. Nah yang C juga itu nggak masuk akal banget ya teman-teman, nggak selalu akan viral gitu teman-teman. Nah jadi ya yang kelihatan banget penyelesaian masalah di sini tuh ya opsi yang D, dengan mengabarkan ketua RT kayak gitu. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Ketika Anda sedang berolahraga di taman, Anda melihat dua kelompok pemuda. Kelompok yang mengolok-olok kelompok lainnya karena berbeda etnis. Apa yang Anda lakukan? Oke, ya. Ketika kalian melihat ada dua kelompok yang saling bertengkar karena masalah ras, mungkin ya, apa yang kalian lakukan? A. Mengamati tingkah mereka dan bersiap-siap melerai seandainya terjadi bentrokan. Nah, ini udah bukan poin tertinggi. Masa iya gitu, kalian cuma ngeliat dari jauh dan kalian hanya nunggu waktu ada bentrok aja baru bertindak. Nah, itu kan nggak mungkin ya. Dia menghampiri kelompok tersebut dan menasehati agar tidak mengolok-olok. Oke, ini bisa ya kita simpan. C. Menghampiri kedua kelompok dan mengedukasi mereka tentang perbedaan. Oke, ini juga bisa. D. Menghampiri kedua kelompok dan mengatakan untuk apa saling mengolok-olok, lebih baik berkenalan. Oke, ini juga bisa. Nah, dari 4 opsi ya yang tadi, kira-kira kalian tahu nggak opsi mana dengan poin tertinggi? Yap, sebenarnya banget kalau kalian jawab opsi yang C, menghampiri kedua kelompok dan mengedukasi mereka tentang perbedaan. Nah, kalau kita lihat ya, ini kan soalnya banyak banget ya, mirip-mirip jawabannya gitu. Dan kalian bisa cari opsi jawaban yang impact-nya itu nggak hanya saat itu aja. Ya, ini udah sering banget sebenarnya aku jelaskan kalau latihan soal TKP itu, ketika dapat soal yang mirip-mirip, kalian bisa lihat yang mana sih manfaat dari jawaban itu tuh yang bisa dirasakan dalam jangka waktu yang lama gitu. Dan yang paling tepat adalah opsi C ya, dengan menghampiri kedua kelompok dan memberikan edukasi tentang perbedaan. Jadi supaya mereka tuh nggak melakukan hal yang sama kembali nanti, makanya harus diedukasi gitu tentang perbedaan itu. Kayak gitu kan. Karena memang yang dibahas atau yang jadi permasalahan juga kan tentang ini ya, permasalahan dua kelompok yang mengolok-olok karena beda etnis kayak gitu. Jadi itu harus
diberikan edukasi ya, supaya tidak melakukan hal yang seperti itu, gitu teman-teman. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Suatu negara mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan opini atau fakta selama hal yang disampaikan tidak melanggar hukum peraturan yang berlaku. Opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah opini, ya. Jadi yang nggak usah disampaikan itu opini yang seperti apa? A. Berbagai hal yang menyinggung perasaan orang lain. Oke, ini bisa jadi ya teman-teman. B. Berbagai hal yang mengancam keutuhan kelompok. Oke, ini juga bisa. C. Berbagai hal yang menyinggung bertemakan SARA. Ini juga bisa. D. Opini yang mengandung unsur dendam pribadi. Nah, ini juga bisa teman-teman. Nah, kalau kalian lihat, ini kan opsi jawabannya bagus-bagus banget ya teman-teman. Dan agak susah gitu ya untuk dicari jawaban yang paling tepatnya gitu. Nah, coba kita balik lagi ya ke bagian pertanyaannya. Yang jadi kata kunci di situ adalah diperbolehkan menyampaikan opini atau fakta selama tidak melanggar ya hukum peraturan yang berlaku. Nah, kalau kita lihat di sini ya, yang paling tepat sesuai dengan konteks soal adalah opsi yang C, teman-teman ya. Berbagai hal yang menyinggung bertemakan SARA. Karena kalau kita ya di negara Indonesia ini kan terdiri dari banyak perbedaan gitu ya, banyak suku, ras, budaya gitu. Nah, itu jangan sampai disampaikan teman-teman karena ya itu melanggar hukum gitu dan dengan kita mengangkat seperti itu akan banyak sekali permasalahan yang dapat ditimbulkan dan dampak yang diakibatkan opsi C ini tuh sebenarnya bisa menimbulkan menyinggung perasaan orang lain gitu ya, opsi A, terus opsi B juga ya bisa terganggu gitu kan, keutuhan kelompok itu pasti akan sangat bermasalah karena isu SARA ini. Terus opsi yang D juga gitu ya, nanti bisa merembet ke hubungan atau hal pribadi kayak gitu. Jadi kasusnya ini tuh bisa besar gitu teman-teman. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Ketika banyak anggota tim kerja Anda yang berbeda agama dengan Anda, maka Anda akan A. Menjaga jarak dengan mereka. Nah, ini udah jelas bukan poin tertinggi ya. B. Waspada dalam bersikap. Nah, ini sebenarnya aku juga nggak suka ya, nggak mungkin jawaban paling tepat gitu kan. Ya, mungkin kalau waspada boleh, tapi kalau di konteksnya ini karena berbeda agama ya agak kurang gitu ya untuk jawaban poin tertinggi. C. Khawatir jika ucapan Anda dapat menyinggung mereka. Nah, ini juga enggak ya teman-teman. Kalau kita ada di lingkungan yang berbeda agama ya gimana ya, nggak usah terlalu lebay gitu. Jadi ya bersikap biasa aja gitu. Anggap aja kayak nggak ada perbedaan gitu kan. D. Bersikap toleran dan menghormati mereka. Nah, ini teman-teman ya, jawaban dengan opsi yang paling tepat ya, dengan poin tertinggi gitu. Kalau ada yang berbeda agama ya kita toleran gitu dan saling menghormati. Jadi nggak usah kita tuh kayak mencurigai mereka karena mereka mungkin minoritas gitu di lingkungan kita. Nah, itu nggak boleh kayak gitu teman-teman. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Anda berbohong kepada teman Anda demi kebaikan Anda sendiri. Nah, A. Sangat tidak sesuai, B. Sesuai, C. Kadang-kadang, D. Tidak sesuai. Nah, kalau ada tipe soal seperti ini, biasanya teman-teman opsi dengan poin tertinggi itu kalau misalkan memang jawabannya sangat tidak sesuai, ya sangat sesuai gitu loh. Jadi antara dua itu biasanya karena kalau kita jawab seperti itu kan kita tuh punya kepercayaan diri yang tinggi terhadap jawaban yang kita punya kayak gitu. Nah, kalau di soal ini kalian berbohong kepada teman karena kebaikan Anda sendiri. Gimana tuh jawabannya? Yap, benar ya. Kalau kalian jawab sangat tidak sesuai gitu. Ya, kan itu nanti yang dirugikan teman kalian juga gitu kan. Hanya demi keuntungan kalian. Dan itu nggak boleh kayak gitu teman-teman. Oke, next kita ke soal yang berikutnya. Saya mendapatkan tugas untuk melanjutkan pendidikan di luar kota. Sementara anak-anak saya masih kecil. Yang saya lakukan, A. Mempertimbangkannya dengan keluarga.
B. Menerima tugas tersebut dan membawa keluarga untuk pindah dan tinggal bersama. C. Meminta atasan untuk menunda tugas tersebut. D. Menerima tugas tersebut dan menjalani jauh dari keluarga untuk sementara. Nah, kalau kalian lihat ya, di konteks soalnya ini kan kalian itu diberikan kepercayaan sebuah tugas, tapi memang ya harus keluar kota gitu. Tapi kalian itu punya keluarga dan anak kalian masih kecil. Nah, apa yang bisa dilakukan? Kalau kita lihat ya, compare antara opsi A, B, C, D, yang paling tepat adalah B, ya, menerima tugas tersebut dan membawa keluarga untuk pindah dan tinggal bersama. Jadi kalian bisa menjalankan apa yang sudah ditugaskan dan kalian juga bisa bertanggung jawab terhadap keluarga kalian gitu. Karena kan di sini nggak ada masalah ya di konteks soalnya kalau kalian itu mengajak keluarga itu kan nggak ada dilarang. Jadi ya kalian lebih baik mengajak keluarga seperti itu. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Dalam dunia kerja, saya akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Terkadang ada orang yang cuek dan tidak mau tahu, ada juga yang sangat aktif, mengkritik dan menyuarakan pendapatnya terhadap saya. Menanggapi hal tersebut, saya akan terbuka dan menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju. Ingat, kalau jawab soal yang seperti ini ya, kalau kalian misalkan setuju ya sangat setuju. Kalau misalkan memang kalian nggak setuju ya sekalian kalian jawab tidak setuju, sangat tidak setuju gitu ya. Supaya biasanya poinnya itu lebih tinggi di situ. Nah, kalau dalam konteks ini, jawabannya gimana dong yang poin tertinggi? Yap, sebenarnya banget ya. Poin tertinggi adalah yang A ya, sangat setuju. Karena ya menunjukkan kalau kalian itu orangnya terbuka ya, dan kritik yang kalian dapatkan itu adalah kritik yang dapat membangun ya diri kalian, bukan justru memberikan dendam kayak gitu. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Anda adalah ketua bidang kewirausahaan di sebuah organisasi. Pada suatu saat, Anda ditegur oleh pimpinan karena ada program-program yang belum terlaksana sampai pada akhir periode kepengurusan. Maka, yang akan Anda lakukan adalah A. Mengatakan bahwa hal yang harus Anda kerjakan sangat banyak sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. B. Meminta maaf pada jajaran pengurus. C. Menerima risiko. D. Segera mengurus kelanjutan programnya. Nah, ini udah jelas banget kelihatan ya kalau kalian mungkin mengalami suatu masalah atau problem gitu ya di kerjaan kalian dan sampai ditegur ya jawabannya adalah opsi yang D ya. Segera mengurus kelanjutan program. Nah, sebenarnya kalau minta maaf itu bisa, tapi kalau kita lihat compare ya antara opsi B dan D itu yang paling bagus adalah D karena kalian itu terlihat langsung gitu ya menyelesaikan masalahnya. Tapi misalkan kalau ada yang minta maaf dan kalian akan melanjutkan untuk menyelesaikan, nah itu biasanya juga yang paling bagus kayak gitu. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Ketika Anda sedang mengerjakan tugas dari atasan Anda tanpa sengaja, rekan kerja Anda mencabut kabel sambung dari stop kontak, sehingga komputer Anda mati secara otomatis. Anda sangat panik karena data yang Anda kerjakan belum tersimpan, maka sikap yang akan Anda tunjukkan adalah A. Menghela nafas panjang. B. Menerima permintaan maaf teman Anda. C. Meminta teman Anda bertanggung jawab atas perbuatannya. D. Memaklumi ketidaksengajaan teman Anda dan segera meneruskan tugas. Nah, ini udah sangat jelas banget kelihatan opsi dengan poin tertinggi ya. Kalau kalian ada di situasi yang kena masalah karena mungkin kesalahan teman yang memang tidak disengaja, ya kalian nggak usah terlalu pusing-pusing dan nggak usah terlalu mempermasalahkan hal tersebut teman-teman. Jadi yang paling tepat di sini adalah opsi yang D ya, memaklumi ketidaksengajaan teman Anda dan segera meneruskan tugas kayak gitu. Oke, sebelum aku lanjut ke latihan soal berikutnya, di sini aku mau kasih tahu teman-teman semua kalau bisa PPPK buka kelas lagi nih ya, bimbel dalam rangka persiapan tes PPPK. Jadi buat teman-teman yang belum daftar bisa coba aja daftar karena udah banyak banget juga yang terbantu karena kelas dari bisa PPPK ini. Dan untuk cara daftarnya aku akan munculkan di layar. Kalian bisa screenshot aja atau jeda ya video ini untuk lihat bagaimana tata cara pendaftarannya. Oke?
Sudah ya? Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Dan di sini aku mau kasih kalian satu soal tambahan. Coba kalian jawab kira-kira opsi mana dengan jawaban yang paling tepat. Jawaban kalian bisa taruh aja di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.